Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana la fitratil islam bi kalimat ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah mempertemukan kita dan kita lanjutkan tentang materi Qur'ani Food ya, karena Qur'ani Food ini banyak sekali materinya. Cuman mungkin biar tidak jenuh, nanti bulan depan rubah tema ya. Karena Qur'ani Food itu kalau kita angkat kurang lebih ada 360 jenis ya, kita bahas itu berarti butuh 360 bulan ya, karena setiap bulan cuma sekali ya, jadi nanti akan jenuh. Nah, ketika kita berbicara tentang Qur'ani Food, kalau kemarin awalnya adalah madu, nah sekarang kita bicara tentang habatis sauda, walaupun tidak ada ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang habatis sauda ya, tapi Allah mengangkat tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu yang diberikan, in waila wahyu yuha ya. Jadi maka habatis sauda ini adalah bagian dari Qur'ani Food ya. Jadi kalau kita cari dalam kitab Al-Quran ya, tidak ada ayat satupun yang menceritakan tentang habatis sauda ya. Jadi habatis sauda itu banyak diceritakan dalam hadis ya. Nah, Nabi mengatakan dalam hadisnya, alaikum bihadhihi habatis sauda syifaan kulli da'i lasam. Nah, hendaklah kalian mengkonsumsi habatis sauda karena obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Sam, kecuali maut. Nah, sejak kapan habatis sauda ini sudah dikenal? Kalau kita lihat sejarah ya, habatis sauda itu sudah dikenal dari tahun 931 sebelum Masehi. Jadi tahun itu sudah mengenal habatis sauda itu hanya sebagai bumbu masakan ya. Mesir kuno itu sudah mengenal habatis sauda itu sebagai bumbu masakan ya, karena para raja itu rempah-rempahnya itu senang dengan habatis sauda karena ada rasa agak pedas ya, agak ini. Jadi kalau kita sekarang mau bakar ikan ya, dikasih habatis sauda itu sampai daging ikannya itu rasa seperti almond Pak ya. Jadi biji habatis sauda disangrai, digiling halus dan dijadikan bumbu untuk membakar ikan, itu nanti daging ikannya itu renyah, gurih, enak. Nanti kalau nggak percaya kita nanti masak sendiri ya, nanti kajian khusus tentang bakar ikan kita praktek ya. Jadi di dalam beberapa kitab diangkat, termasuk Ibn Sina mengangkat dalam kitab tentang kesehatannya, bahwa habatis sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit, dan pada saat itu yang dibahas adalah hepatitis. Maka dalam kitabnya Ibn Sina itu diangkat tentang hepatitis, bagaimana hepatitis ini bisa disembuhkan dengan habatis sauda. Nah, Hippocrates mengangkat tentang imun ya, Hippocrates mengangkat. Nah, Al-Biruni mengangkat tentang antibodi juga, imun ya. Nah, tapi dari sekian banyak para peneliti tentang habatis sauda, kalau kita lihat belakangan ini yang muslim itu sedikit, sangat-sangat minim ya. Jadi yang muslim itu sangat minim. Nah, lainnya apa? Non muslim. Jadi kalau kita lihat urutan habatis sauda yang terbaik itu adalah Baladi. Nah, Baladi itu ada di satu perkampungan di Mesir, tapi sudah punya Jerman. Jadi kita udah nggak bisa beli. Ya, jadi yang memiliki adalah orang-orang Jerman. Jadi gitu panen diambil, gitu panen diambil. Nah, maka kita masuk urutan yang kedua, yaitu di Habasyah, di Ethiopia. Kaitannya dengan hijrahnya Rasulullah. Ya, di Habasyah. Nah, walaupun di Habasyah ini tidak begitu luas, tapi habatis sauda cukup subur di sana. Nah, Somalia juga punya habatis sauda, Kenya juga punya habatis sauda, tapi kualitasnya beda. Jadi sama dengan kalau kita di sini ada ubi Cilebu ya. Ya, itu Sumedang punya, tapi daerah Cilebunya sendiri kualitasnya beda dengan Sumedangnya. Ya, karena unsur tanahnya, airnya, nah itu mempengaruhi kualitas. Nah, lalu kita mulai coba menggali tentang habatis sauda. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Ya. Kalau kita lihat jurnal-jurnal tentang riset yang sudah terjadi, nah salah satunya adalah habatis sauda ini sebagai antihistamin, obat asma.
Ya. Jadi salah satu rahasia bagaimana Rasulullah itu bisa sehat, dia selalu mengkonsumsi habatus sauda itu dengan apa? Terutama yang biji dia gigit dan ditempelkan di bawah lidah. Jadi salah satu rahasia kenabian yang mengkonsumsi herbal itu selalu menempel di bawah lidah. Ya. Jadi ditempel di bawah lidah baru dia akan bereaksi cepat. Nah, makanya kalau dalam ilmu kesehatan, titik nol dari pembuluh darah kita itu adalah bawah lidah. Ya, jadi kalau bapak sama ibu kalau tahu ya bahwa pembuluh darah kita itu semuanya kita gabungkan, satu orang itu panjangnya 100.000 kilometer per satu orang. Maka pernah Allah menantang Musailamah Al-Kadzab tentang siapa yang kalian bisa panggil, maka panggillah. Karena dia mengaku dia bisa membuat Al-Quran. Ya, maka ketika itu dia membuat surat Al-Fil, tapi Mafil, kata tahukah kamu tentang gajah? Gajah adalah yang belalainya panjang, segala macam. Maka ada tantangan. Ini kita bicara tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita, ya kalau kita urut satu persatu, nah maka satu orang itu panjangnya 100.000 kilometer. Bayangkan 100.000. Nah, titik nol dari pembuluh darah itu di bawah lidah. Makanya kalau obat-obat dokter yang berat itu pasti nempel atau tetesin di bawah lidah. Ya, jadi titik nolnya itu perjalanan itu adalah bawah lidah. Nah, maka kenapa habatus sauda sangat efektif? Ya, karena habatus sauda berfungsi untuk mendongkrak atau melancarkan peredaran darah. Nah, seperti ada satu tulisan yang sangat menarik, Pak, tentang cara penyembelihan hewan. Ya, jadi ada bab dalam Tibun Nabawi itu, daging yang kita makan itu membentuk karakter pribadi kita. Ya, jadi cara penyembelihan kenapa harus dengan baca basmalah dan takbir? Nah, itu juga ada hal yang sangat luar biasa. Ini dijadikan riset di luar, ya, dan beberapa orang meneliti tentang Islam mengajarkan cara penyembelihan yang baik. Ya, udah itu kenapa Islam tidak mengajarkan kita untuk mengkonsumsi babi atau mengharamkan? Ya, jadi orang yang mengkonsumsi babi maka cenderung orang tersebut tidak punya sifat cemburu, karena babi itu kawin dengan siapa saja, ya, laki-laki dengan jantan dengan jantan, ya, nanti betina dengan betina, pokoknya apa yang ada di depannya dia kawinin. Itu karakter dari babi. Nah, maka dikatakan dalam kajian At-Tibun Nabawi, ya, bahwa daging yang kalian makan itu menentukan karakter atau wataknya kalian. Nah, maka disitulah diadakan penelitian yang unik. Jadi pada saat ada binatang dipukulin, makanya Islam juga melarang, ya, untuk memotong ini dipukulin dulu, ya, atau juga ada yang ditusuk. Ya, ditusuk karena ternyata pada saat mereka buka, nah pembuluh darahnya itu menggumpal, Pak, mampet, dan disitulah berkembangnya bakteri. Nah, jadi pada saat disembelih membaca basmalah dan takbir, maka pembuluh darahnya terbuka lancar dan serat dagingnya berbeda. Nah, ini menjadi riset khusus. Nah, makanya dikatakan bahwa habatus sauda adalah obat yang paling efektif, herbal yang paling efektif, ya, untuk melancarkan pembuluh darah. Jadi kalau ibu atau bapak ada, wah Ustaz saya ada darah tinggi, udah, kalau di rumah ada habatus sauda, ya, yang biji sangrai, giling halus, campur dalam madu. Ya, misalnya 100 gram habatus sauda disangrai, digiling halus, ya, campur dalam madu, udah biarkan. Jadi setiap mau minum diaduk dengan madu, diaduk, nah minum sehari 2 kali, 3 kali 1 sendok makan. Nah, nanti tensi darahnya stabil. Ya, nah tinggal Ustaz saya darahnya darah rendah, campur dengan tambahan kurma. Ya, jadi kalau tadi habatus sauda dan madu, nah tambah 7 butir kurma, udah campur di dalamnya, nanti tekanan darahnya juga jadi stabil. Ya, jadi dia bisa sebagai katalis mengantarkan mau tinggi mau rendah. Itulah uniknya habatus sauda. Ya, nah habatus sauda ini banyak sekali manfaat. Kalau kita lihat habatus sauda mana yang paling baik, kalau di antara kita mungkin apakah biji atau serbuk atau minyak. Nah, di sini kita menyampaikan kajian itu juga harus fair, bukan karena yang kita jual minyak kita langsung mengatakan minyak yang paling baik. Ya, jadi biji, minyak atau serbuk itu semuanya punya manfaat, tinggal kebutuhannya apa. Misalnya satu hal yang sangat sederhana,
Habatus sauda serbuk, ya, dengan minyak. Kalau kita lihat, nah, serbuk punya kemampuan salah satunya buat kesuburan, ya, efektif nih. Misalnya untuk suami, ya, untuk yang laki-laki memperbaiki kualitas sperma. Nah, yang untuk yang wanita juga menguatkan rahim. Habatus sauda yang serbuk sangat efektif, ya. Nah, habatus sauda yang serbuk juga bisa cepat membersihkan masa nipas. Jadi pada saat masa nipas, minyak nggak sanggup untuk membersihkannya, tapi serbuk yang kuat, ya. Habatus sauda yang serbuk punya beta karotin, ya, beta karotinnya tinggi karena di kulit, dia adanya di kulit buah, ya. Nah, inilah punya serat. Jadi buat orang-orang yang sering sembelit, habatus sauda serbuk punya kekuatan memang untuk melancarkan, ya, BAB kita atau membersihkan pencernaan kita. Nah, sedangkan minyak hanya memiliki asam amino yang tinggi karena perbandingannya 5 kilo yang biji menghasilkan 1 liter yang minyak. Jadi 1:5, ya, 5:1, ya. Tapi minyak ini sangat efektif. Salah satunya untuk kanker. Jadi penderita kanker itu kandungan zat kafein yang ada pada habatus sauda itu kuatnya pada minyak. Nah, yang kedua, minyak ini memungsikan anti alergen kuat. Anti alergi itu adanya di minyak, bukan di serbuk. Ya, kalau serbuk menyebabkan alergi, tapi ketika minyak dia bisa menyebabkan anti alergen. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dua hal. Anti alergi pada habatus sauda itu dikeluarkan dengan dua. Yang pertama dengan cara diuapkan atau didinginkan. Ya, jadi misalnya, Ustaz, saya sinusitis, Ustaz, saya asma. Nah, bagaimana cara menggunakan habatus saudanya? Diuapkan. Jadi 1 sendok makan minyak habatus sauda, ya, dengan 1 rantang air panas yang mendidih. Nah, diuapkan, uapnya itu dihirup pagi sama sore, pagi sama sore. Ya, ini untuk penderita asma. Atau kita yang mau flu. Ya, misalnya kita sudah mulai bersin-bersin, nah udah ambil habatus sauda 1 sendok makan, ya, dengan air panas yang mendidih, udah kerukupan kembali kayak zaman dulu tuh, pakai anduk atau pakai kain, hirup, buang, hirup. Nah, efek dari habatus sauda biasanya nanti langsung ngantuk, ya, ngantuk dan nafsu makan, walaupun hanya uap, tapi dia mempengaruhi nafsu makan, ya. Nah, bagi yang umahat atau yang bagi yang perempuan, ya, yang akhwat, nah ini juga dia bisa mengatasi plek hitam pada wajah. Jadi uap habatus sauda, ya, uap habatus sauda itu bisa mengatasi itu, ya. Nah, makanya habatus sauda ini memiliki 2 sifat. Kalau dalam kajian biasanya diangkat hanya dia memiliki sifat panas, tidak baik buat penderita jantung, ya. Tapi ternyata habatus sauda dalam kitab Thayyibun Nabawi dibagi menjadi 2 sifat, yaitu panas dan dingin. Ini sifat habatus sauda. Nah, panas dan dingin dalam teori using, dalam teori pengobatan dikatakan bahwa sifat panas ini cenderung buat jantung, ya, dan dingin buat ginjal. Nah, secara sifat habatus sauda sebenarnya efektif buat jantung dan buat ginjal. Nah, tapi kenapa penderita jantung tidak dianjurkan langsung mengkonsumsi habatus sauda? Ya, karena di sini fungsi jantungnya jadi lebih cepat. Ya. Nah, maka diperlukan pada saat habatus sauda ini mau memungsikan buat penderita jantung, biasanya harus diencerkan terlebih dahulu. Nah, salah satu yang bisa mengencerkan itu adalah PCO. Ya, jadi biasa penderita jantung kita balik perbandingannya 60% PCO, 40% habatus sauda. Nah, ya. Nah, sifat dingin dia baik buat ginjal karena biasa ginjal kita cenderung asam dan habatus sauda memiliki sifat dominan basah. Ya, jadi penderita ginjal dengan habatus sauda sangat efektif. Walaupun habatus sauda di sini yang direkomendasikan adalah yang minyak buat penderita ginjal. Ya, nanti apa efek yang dirasakan? Biasa diuretik. Dia punya efek buang air kecil banyak. Ya, ini buang air kecil banyak itu sifat dari habatus sauda yang dari minyaknya. Nah, jadi kalau dikatakan apa yang paling baik tergantung dengan kebutuhan kita. Ya. Ibu sama bapak misalnya, wah saya membersihkan ketombe di kepala, pakai yang serbuk. Ya, jadi habatus sauda disangrai tadi, giling halus. Nah, nanti seperti mentol. Jadi dia menghangatkan kulit kepala.
Dan di dalam kulit habatus sauda itu dia punya kandungan orang aring. Jadi untuk menghitamkan rambut yang baru tumbuh. Jadi bukan rambut yang putih jadi hitam, tapi nanti rambut yang baru tumbuh biasanya cenderung lebih hitam.